Kami dari kelompok 3, kelas 12 Agama 2, nama saya Dani Taufikul Hakim, dan teman saya Darin Ortiz Rafael Ilyas, bersama dengan Pramudia Hakim Al-Hafiz, kami akan membahas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Lalu bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI tahun 1945, sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Sila pertama menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Sila ketiga menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila keempat dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila kelima mengaku hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatan oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Hak atas kewarganegaraan terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan 2. B. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terdapat pada pasal 27 ayat 1. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terdapat pada pasal 27 ayat 2. D. Hak dan kewajiban bela negara terdapat pada pasal 27 ayat 3. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul terdapat pada pasal 28. F. Kemerdekaan memeluk agama terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2. G. Pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 30 ayat 1 dan 2. H. Hak mendapat pendidikan terdapat pada pasal 31 ayat 1. I. Kebudayaan nasional Indonesia terdapat pada pasal 32 ayat 1. J. Perekonomian nasional terdapat pada pasal 33. K. Kesejahteraan sosial terdapat pada pasal 34. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara, di antara contohnya adalah kemiskinan, siswa putus sekolah, dan kekerasan atas nama agama. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara, di antara contohnya adalah membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas negara,
dan melanggar lalu lintas. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga negara. F. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. D. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. E. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. F. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Y. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Seorang pemulung di Kecamatan Neglasari, Tangerang mengeluhkan sistem pembelajaran online di tengah pandemi virus corona. Pasalnya, ia mengaku kesusahan untuk mengumpulkan uang membeli ponsel untuk sekolah daring yang dilakukan sang anak. Lantaran kesulitan ekonomi itulah, selama ini anaknya hanya bisa belajar menumpang pada tetangganya yang memiliki ponsel. Ida 45 tahun dan suaminya 46 tahun yang bekerja sebagai pemulung di tempat pembuangan akhir atau TPA Rawakucing, Kota Tangerang, menceritakan kisahnya yang tak mampu membeli ponsel untuk belajar online sang anak. Sang anak yang duduk di bangku kelas 2 SMP Negeri 22 Kota Tangerang diketahui mengalami keterbatasan belajar lantaran tak ada ponsel. Ia menjelaskan sehari-hari mendapatkan uang Rp20.000 dari hasil mengumpulkan plastik. Bukan untuk membeli ponsel, makan sehari-hari saja, Ida mengaku sudah bersyukur dari pendapatannya itu. Ida mengaku sang anak tergolong anak yang pintar di sekolah. Ia mengaku sedih ketika mendapati bahwa pembelajaran online tersebut menyusahkan sang anak. Selama belajar online, Ida mengaku bahwa buah hatinya hanya menumpang pada tetangganya yang mempunyai ponsel. Ia kemudian membantu untuk membelikan paket data untuk biaya sang anak. Jadi sekolah nggak punya handphonenya, Bu? Kelas berapa, Bu? Siapa dia? Anaknya? Ini kelas 2 ini dia. Kelas 2 SMP? Iya. Nama anaknya siapa? Nur Isma. Nur Isma? Iya. Sekolah di mana? 22. SMP 22? Iya. Kota Tangerang? Iya. Itu kalau nggak punya handphone gimana belajarnya, Dia Bu? belajarnya, naik-naik sama teman, tapi alhamdulillah sih dia naik di kelas. Kemarin kata gurunya emang Nur Isma nggak punya HP, iya kata saya ke dia. HP-nya ada tapi rusak, baru nggak ada HP, buat makannya susah, kayak gitu. Dia nggak, tapi alhamdulillah si Nur Isma katanya pinter, walaupun dia nggak punya HP, nggak bisa belajar ke kemari gitu. Saya orang tuanya punya handphone. Saya, baru-baru saya anaknya nggak punya. Oh, orang tua juga nggak punya handphone. Anak saya usahanya di sampah, di limbah. Oh, ya. Iya di sini nih, TPA situ. Jadi kalau belajar gimana ke temen? Iya ke temen nih, yang temennya namanya si Tima tuh, kan akrab ya. Dia nggak ada, udah belajar sama dia aja gitu. Doang gitu. Paket apa? HP gitu. Pulsa. Iya, Buat internetan ya? Nggak, belum dapat bantuan dari pemerintah? dapat PKH. Yang buat ini belajar online. Belum kayaknya, kalau PKH saya udah dapet. Kalau PKH kan itu mah BLT ya, kayak bansos ya. Kalau kalau yang belajar online kayak pulsa gitu belum ya. Jadi sehari-hari gimana itu kalau misalnya anaknya Iya dia sekolah? Dia belajar sama temennya gitu. Teman yang deket sini Iya, ini yang punya handphone. Oh, nih. Nggak takut ketinggalan kok pelajarannya gitu, Bu? Udah kita nggak pernah ketinggalan gitu.